Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis penerapan kas kecil atau yang sering disebut dengan petty cash. Pengertian kas kecil atau petty cash adalah sejumlah dana yang dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya. Kas kecil digunakan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran pimpinan yang jumlahnya relatif kecil, seperti dana entertain klien atau rekan kerja pimpinan, dana konsumsi untuk kepentingan rapat, dan sebagainya. Tujuan dari kas kecil yaitu yang pertama, menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor. Yang kedua, menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis, juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Yang ketiga, meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan, juga termasuk kepada relasi bisnis pimpinan. Dan yang terakhir yaitu mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Dokumen yang dibutuhkan yaitu yang pertama bukti kas keluar, yang kedua cek, yang ketiga permintaan pengeluaran kas kecil, yang keempat bukti pengeluaran kas kecil, dan yang kelima yaitu permintaan pengisian kembali kas. Macam-macam metode ada dua, yaitu yang pertama metode tetap atau infresh fund system, dan yang kedua yaitu metode berubah-ubah atau fluctuating fund system. Metode tetap adalah metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Setiap pengeluaran kas terjadi, pemegang petty cash tidak serta-merta langsung mencatatnya, tetapi hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya. Metode berubah-ubah adalah suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah atau sesuai dengan kebutuhan. Sistem ini menghendaki bahwa jumlah nominal kas kecil tidak ditetapkan, akan tetapi sesuai dengan kebutuhan. Oke, di sini saya sudah menyiapkan contoh soal. Nah, di sini bisa kita baca, pada awal Maret 2021, manajer keuangan kelas calon akuntan Saudara Mulyono Herlambang membentuk dana kas kecil yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran tunai yang tidak besar jumlahnya dan sering terjadi. Disepakati bahwa dana kas kecil yang dibentuk sebesar 2 juta rupiah yang akan diisi kembali pada tanggal 1 dan 15 setiap bulannya. Adapun transaksi selama bulan Maret 2021 adalah sebagai berikut. Oke, di sini kita akan masukkan transaksi ini ke dalam kas kecil, yaitu ada metode impress dan metode fluktuasi, agar kita bisa membedakan kedua metode tersebut. Oke, langsung aja kita masukkan. Transaksi pertama yaitu 1 Maret dilakukan pembentukan dana kas kecil sebesar 2 juta rupiah. Jadi di sini kita akan jurnal teman-teman. Untuk metode impress, kita menjurnalnya yaitu kas kecil terhadap kas sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya, jurnal untuk metode fluktuasi yaitu kas kecil terhadap kas sebesar 2 juta rupiah. Kemudian kita masuk ke transaksi selanjutnya yaitu 3 Maret membeli materai dan perangsar Rp300.000. Nah, di sini untuk metode impress tidak di jurnal teman-teman, dan untuk metode fluktuasi beban materai terhadap kas kecil sebesar Rp300.000. Untuk metode impress di sini kita buat tidak di jurnal. Kemudian kita masuk ke transaksi selanjutnya. Untuk 9 Maret membayar beban perbaikan kendaraan sebesar Rp650.000. Nah, untuk metode impress tidak di jurnal lagi ya, teman-teman. Dan untuk metode fluktuasi beban perbaikan kendaraan terhadap kas kecil sebesar Rp650.000. Kemudian kita masuk ke transaksi selanjutnya. Tanggal 12 Maret membeli bahan bakar minyak sebesar Rp375.000. 12 Maret
untuk metode impress di sini tidak di jurnal lagi teman-teman. Dan untuk metode fluktuasi yaitu beban bahan bakar terhadap kas kecil. Kas kecil sebesar Rp375.000. Rp375.000. Sama kredit juga. Kemudian kita masuk ke transaksi berikutnya, tanggal 15 Maret pengisian kembali dana kas kecil. Nah, di sini terjadi pengisian kembali teman-teman 15 Maret. Di sini jurnalnya yaitu untuk metode impress macam-macam beban terhadap kas. Dan untuk metode fluktuasi kas kecil terhadap kas. Dan untuk nominalnya metode fluktuasi yaitu sebesar Rp2 juta. Kreditnya sama. Sedangkan untuk metode impress kita dapatkan dari sini ya teman-teman. 300 ini ditambahkan dengan 650. Ini kemudian kita tambahkan dengan 375.000. Jadi hasilnya yaitu 1.325.000. Nah, inilah perbedaan antara metode impress dan metode fluktuasi, teman-teman, yaitu pada saat melakukan pengisian kembali. Nah, di sini terjadi perbedaan, begitu juga untuk melakukan transaksi untuk metode impress. Di sini tidak di jurnal, sedangkan untuk metode fluktuasi setiap pengeluaran di sini dibuat jurnalnya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan pada tanggal 18 Maret membayar beban perbaikan gedung sebesar Rp850.000. Untuk metode impress di sini tidak di jurnal. Untuk metode fluktuasi yaitu beban perbaikan gedung terhadap kas kecil sebesar Rp850.000. Begitu juga kreditnya. Untuk transaksi selanjutnya yaitu tanggal 24 Maret membeli perlengkapan kantor sebesar Rp450.000. Untuk metode impress lagi-lagi tidak di jurnal. Kemudian untuk metode fluktuasi jurnalnya yaitu perlengkapan terhadap kas kecil sebesar Rp450.000. Rp450.000. Selanjutnya kita masuk ke transaksi berikutnya tanggal 1 April pengisian kembali dana kas kecil. Nah, di sini terjadi pengisian kembali ya. Karena pengisian dana kas kecilnya yaitu setiap tanggal 1 dan tanggal 15 setiap bulannya, teman-teman. Untuk metode impress yaitu macam-macam beban terhadap kas. Kemudian untuk metode fluktuasi yaitu kas kecil terhadap kas. Dan untuk metode fluktuasi nominalnya yaitu Rp2 juta. Nah, untuk nominal Rp2 juta ini tidak mesti Rp2 juta, bisa saja kurang, bisa juga lebih, tergantung kebijakan perusahaan. Dan untuk metode impress nominalnya yaitu yang ini. 850.000 ditambahkan dengan Rp450 yaitu Rp1.300.000. Nah, oke teman-teman, itulah perbedaan antara metode impress dan metode fluktuasi pada kas kecil. Sekarang kita masuk ke sheet ketiga, teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke dalam pembukuannya. Di sini sudah saya buat yaitu keterangan. Di sini ada pembentukan kas kecil sampai transaksi semuanya. Dan di sini ada metode impress dan metode fluktuasi. Nah, di sini langsung saja kita masukkan teman-teman. Untuk pembentukan kas kecil di sini tanggal 1 Maret. Kemudian jumlahnya Rp2 juta. Begitu juga fluktuasinya sama Rp2 juta. Selanjutnya tanggal 3 Maret
pembelian materai dan perangko sebesar Rp300.000. Di sini kita masukkan di sampingnya yaitu minus Rp300.000. Di sini sama minus Rp300.000. Selanjutnya 9 Maret membayar beban perbaikan Rp650.000 minus Rp650.000 ini juga sama Rp650.000. Selanjutnya membeli bensin, solar dan minyak di sini Rp375.000. Kemudian pengisian kas kecil 15 Maret untuk metode impres sebesar Rp300.000 ditambah Rp300.000 ditambah Rp650.000 dan ditambah dengan Rp375.000 yaitu Rp1.325.000. Sedangkan untuk metode fluktuasi yaitu Rp2.000.000. Kemudian membayar beban perbaikan gedung di sini Rp850.000. Rp850.000 di sini sama Rp850.000. Kemudian membeli perlengkapan kantor sebesar Rp450.000. Kemudian pengisian kembali kas kecil. Nah, untuk metode impres ini nominalnya yaitu Rp480.000 ditambah dengan Rp450.000 yaitu Rp1.300.000 dan untuk metode fluktuasi yaitu sebesar Rp2.000.000. Nah, di sini tinggal kita hitung saldonya. Untuk menghitung saldo metode impres di sini pasti nominalnya Rp2.000.000. Sedangkan untuk metode fluktuasi kita hitung dengan cara ini. Ditambahkan dengan ini, ditambahkan semua ya teman-teman. Maka untuk metode fluktuasi saldo akhirnya yaitu Rp3.375.000. Nah, disinilah perbedaannya untuk metode impres dan metode fluktuasi. Untuk metode impres saldonya tetap sebesar Rp2.000.000 dan untuk metode fluktuasi setiap akhirnya itu berbeda-beda. Nah, itulah penjelasan kas kecil pada metode impres dan metode fluktuasi ya teman-teman. Semoga penjelasan saya bermanfaat bagi kita semua.